Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang cuaca, iklim, dan unsur-unsurnya. Seperti itu. Apa sih kira-kira ya pengertiannya? Nah, pengertian cuaca dan iklim. Cuaca itu adalah keadaan rata-rata udara pada waktu yang relatif singkat dan pada daerah yang sempit ya. Jadi yang harus digarisbawahinya itu waktu yang relatif singkat dan daerah yang sempit. Kemudian iklim. Iklim itu keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama. Jadi kalau misalnya cuaca itu cakupannya itu lebih sempit dibandingkan iklim, karena kalau misalnya cuaca itu kan keadaan rata-rata udara pada waktu yang relatif singkat, waktunya singkat dan daerah yang sempit. Sedangkan iklim keadaan cuaca tuh ya, bukan keadaan rata-rata udara lagi, keadaan cuaca rata-rata pada daerah yang luas dan dalam waktu yang lama. Nah, pernah nggak kalian itu ngalamin kalau misalnya di suatu tempat kalian sedang naik motor gitu ya. Nah, kalian naik motor, kemudian pas di jalan itu ketika misalnya kalian mau ke dari Soreang mau ke Banjaran misalnya. Nah, dari Soreang itu panas, cerah gitu. Masuk ke Cangkuang, Banjaran, kok redup ya gitu ya. Terus pas di Banjarannya hujan besar. Nah itu adalah cuaca kayak gitu. Jadi karena cakupannya itu lebih sempit daripada iklim kayak gitu kan. Kalau iklim mah lebih ke wilayahnya luas, berdasarkan lintang kalau nggak salah kayak gitu. Jadi luas banget kayak gitu ya. Nah, kemudian ilmu cuaca itu disebutnya meteorologi ya. Kemudian kalau ilmu iklim itu klimatologi. Jadi meteorologi itu bukan berarti mempelajari tentang meteor-meteor, tapi mempelajari tentang cuaca kayak gitu ya. Oke, nah unsur-unsur cuaca dan iklim itu hampir sama ya, karena kan yang membedakan cuaca dan iklim itu tadi wilayah dan waktu. Kalau cuaca itu wilayahnya sempit, waktunya singkat. Kalau iklim itu waktunya lama, wilayahnya luas kayak gitu ya. Nah, unsur-unsur cuaca dan iklim itu yang pertama itu ada suhu ya atau temperatur. Yang kedua ada tekanan udara ya. Yang ketiga ada kelembaban udara. Yang keempat itu ada perawanan ya, bukan perawanan ya. Perawanan dibacanya seperti itu. Kemudian ada hujan. Ada apalagi angin ya. Oke. Jadi keenam unsur ini adalah unsur-unsur cuaca dan iklim. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama tadi kan unsur cuaca itu pertama temperatur. Nah, kita akan bahas temperatur dulu. Apa sih temperatur itu? Temperatur itu adalah keadaan panas dinginnya udara. Kemudian sumbernya dari mana? Dari matahari ya. Kemudian alat ukurnya apa? Termometer atau termograf. Jadi kalau misalnya termograf itu lebih ke hasil catatan si termometernya itu. Kemudian ada yang dinamakan isotherm. Isotherm itu adalah garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki suhu yang sama. Misalnya Banjaran, Pamumpuk, kemudian Cangkuang misalnya, atau kemana ya, ke arah Bale Endah misalnya, itu memiliki suhu yang sama gitu. Kalau di peta itu namanya isotherm ya. Kemudian proses pemanasannya itu ada langsung dan tidak langsung. Nah, proses pemanasan langsung itu terdiri dari absorpsi. Absorpsi itu apa? Yaitu penyerapan unsur-unsur radiasi matahari ya, absorb, diserap gitu ya. Kemudian ada refleksi. Refleksi itu pemanasan terhadap udara tapi dipantulkan kembali oleh partikel-partikel udara kayak gitu. Kemudian yang terakhir itu ada difusi. Difusi itu penyebaran sinar gelombang pendek biru dan lembayung berhamburan ke segala arah. Biasanya difusi ini terjadi pada subuh dan menjelang maghrib ya.
Nah, jadi pemanasan itu ada dua, langsung dan tidak langsung. Yang langsung itu ada tiga ya, absorpsi, refleksi, dan difusi. Kemudian yang kedua itu ada pemanasan tidak langsung, terdiri dari konduksi. Konduksi itu matahari memberi panas kepada tanah, kemudian diteruskan ke lapisan udara di atasnya. Biasanya konduksi ini terjadi ketika tanahnya lagi basah ya, jadi terasa hangat gitu ya. Ketika matahari menyinari tanah, kemudian tanah itu menghangat, nah si panasnya itu ke atas gitu, di lapisan diteruskan ke lapisan udara di atasnya. Kemudian ada konveksi. Konveksi ini pemberian panas oleh gerak udara vertikal ke atas. Jadi kalau misalnya konveksi di udara sama sih sebenarnya sama konveksi yang terjadi di air. Contohnya kalau misalnya di air kan itu kalau kita memperhatikan air yang sedang direbus ya, itu partikel-partikelnya itu naik ke atas ke bawah kayak gitu, konveksi. Kemudian ada adveksi. Adveksi pemberian panas oleh gerak udara horizontal ya. Jadi kalau misalnya kan karena udara mah nggak kelihatan ya, nggak bisa dianalogikan gitu. Analoginya misalnya ke air. Adveksi itu misalnya kalau kita ngejatuhin air, ngejatuhin air, kemudian si airnya itu melebar ke samping. Nah itu adalah adveksi. Sama, udara juga sama ya. Kemudian ada turbulensi. Turbulensi itu pemberian panas oleh gerak udara yang tidak teratur atau berputar-putar. Nah, faktor yang mempengaruhi besarnya suhu udara di suatu tempat itu yang pertama ada sudut datang sinar matahari, yang kedua lama penyinaran sinar matahari, yang ketiga itu ada relief permukaan bumi atau ketinggian tempat, kemudian banyak sedikitnya awan, perbedaan letak lintang ya. Nah, kalau sudut datang sinar matahari, jadi kan bumi itu bulat ya. Ya, jadi kan kalau matahari itu terbit dari mana? Timur barat. Jangan sampai salah jawab ya. Dari timur ya. Kalau dari barat kiamat. Nanti matahari itu kan jadi nanti terbit ya. Nah, itu kan ada jam 7 berapa sudutnya, jam 8 sampai jam 12 itu ada di atas kepala kita. Nah, itu yang mempengaruhi besarnya suhu udara di suatu tempat ya. Kemudian lama penyinaran matahari, misalnya si awan itu bersih di langit itu ya, tidak ada awan sama sekali, itu kan lama sekali ya kita merasakan panas. Nah, kemudian relief permukaan bumi, biasanya kalau misalnya gini ya, kalau misalnya kan relief itu ada gunung, ada lembah kayak gitu. Nah, kalau misalnya jam 9 misalnya paling banyak menerima sinar matahari itu misalnya wilayah puncak misalnya dibandingkan dengan wilayah lembah kayak gitu. Dan banyak sedikitnya awan. Nah, tadi ya berhubungan dengan lama penyinaran sinar matahari kayak gitu. Kalau misalnya banyak awan kan mendung kayak gitu. Kemudian perbedaan letak lintang itu juga ngaruh ya. Misalnya orang yang berada di Eropa dengan Indonesia itu beda banget gitu menerima sinar mataharinya. Makanya Indonesia itu kan disebut negara tropis, dan orang Eropa sengaja datang ke Indonesia untuk berjemur kayak gitu kan, untuk menikmati sinar matahari ya. Beda lagi dengan kita udah biasa jadi gosong. Nah, ini kita lewat dulu aja. Nah, ini yang harus kalian tahu, ini gradien termis. Gradien termis itu adalah gradien temperatur vertikal atau lapse rate, angka yang menunjukkan turunnya suhu udara di tiap kenaikan tinggi tempat. Nah, jadi kan seperti yang kita ketahui di pembahasan sebelumnya, bahwa udara itu atau suhu itu akan menurun ketika bertambahnya ketinggian 100 meter itu turunnya 0,6 derajat Celcius kayak gitu. Nah, ini rumusnya yaitu T sama dengan 26,3 dikurangi 0,6 dikali ketinggian per 100 ya. Contoh soalnya gini, suatu tempat memiliki ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut ya. Berapakah suhu udara di tempat tersebut? Tahu nggak? Kita tanpa mengetahui
suhu awalnya kayak gitu. Kemudian ada nomor 2, suatu tempat memiliki suhu udara 20 derajat Celcius, berapakah ketinggian tempat tersebut? Ini yang ditanyakannya ketinggiannya ya. Nah, angin bertiup dari daerah A, ini soal nomor 3 nih. Angin bertiup dari daerah A yang memiliki suhu 24 derajat Celcius menuju daerah B yang lebih tinggi dan turun di daerah C sebagian angin panas dengan suhu 30 derajat Celcius. Dinyatakan berapakah ketinggian daerah B dan berapakah suhu daerah B. Ini penyelesaian nomor 1. Kita pakai rumus yang ini ya. T sama dengan, T itu temperatur ya. T itu sama dengan 26,3 dikurangi 0,6 kemudian dikali ketinggian per 100. Nah, tadi kan ketinggiannya itu 3000 ya. Tinggal dimasukin saja. Dan suhunya adalah suhunya adalah 8,3 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, tadi nanyain apa ya? Ya, soal nomor 2 itu apa ya? Saya lupa. Ini. Berapa ketinggiannya ya dengan suhu yang 20 derajat Celcius. Oke, penyelesaian nomor 2 ini. Kita tetap pakai rumus yang tadi, tapi T-nya yang diisi ya. Tadi kan temperaturnya sudah diketahui 20 derajat Celcius. Tinggal ketinggiannya berapa. Nah, ketinggiannya adalah di ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Dan yang ketiga. Nah, ini saat ketinggian bertambah. Tadi kan yang ditanyakannya tinggi B dan suhu B ya. Nah, inilah. Dan hasilnya ketinggian itu di 100. Ketinggian A ya. Gimana sih ini? Ya, intinya suhu yang si B itu 15 derajat Celcius. Nah, tadi unsur yang kedua itu adalah tekanan udara ya. Tekanan udara itu adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas wilayah tertentu. Jadi neken gitu ya. Tahu kan ya kalau misalnya kalian tekanan udara tuh kayak gimana sih? Coba kalian tiup balon, kemudian si balonnya itu di push gitu ya, ditekan ke air gitu. Pasti dia berontak gitu ya. muncul lagi gitu. Nah, itu adalah tekanan udara. Alat ukurnya barometer ya, barometer. Kemudian satuannya milibar. Semakin tinggi tempat maka tekanannya semakin berkurang. Jadi kenapa kalau orang yang naik Gunung Everest itu dia butuh oksigen, kemudian kondisinya itu kepalanya pusing kayak gitu ya, karena oksigen berkurang, tekanannya berkurang kayak gitu. Nah, tadi kan ada isoton. Kalau di tekanan udara ada isobar. Isobar itu garis khayal pada peta yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi yang memiliki tekanan yang sama. Nah, ini juga hitung-hitungan nih. Tekanan udara antara dua isobar pada jarak lurus 111 km. Rumusnya itu adalah GB sama dengan jarak dikali 111 km per ketinggian. Nah, ini jadi ada tekanan udara gradien barometrik ya. Ini ada dua gradien barometrik ya. Maksudnya ini ada dua isobar ya. Yang atasnya itu adalah 900, yang bawah 950. Kemudian jarak dari A ke B itu adalah 100 km. Kemudian C ke D itu 250 km. Yang ditanyakan berapa gradien barometer dari A ke B dan dari C ke D. Oke. Nah, ini penyelesaiannya ya. Tekanan udara atau isobar A itu adalah 900 milibar. Isobar B itu 950 milibar ya. Jadi
perbedaan tekanan udara itu adalah 50, jadi diselisihin dulu ya si sobarnya tuh sebagai DI. Oh, DI itu bukan jarak kita selisih sobar ya, berarti jarak antara A dan B itu sama dengan 100 km ya. Jadi bla 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 bla, jadi nah segini ya. Jadi gradien barometrik A ke B itu adalah 55,5 milibar. Kemudian yang B, nah gradien barometrik dari C ke D itu adalah 22,2 milibar. Yang ketiga itu adalah kelembaban udara. Kelembaban udara ini adalah banyaknya uap air yang dikandung dalam udara. Alat ukurnya adalah hygrometer ya. Kemudian udara dikatakan jenuh jika kelembabannya itu 100%. Jadi ada macam-macam kelembaban juga ya. Kelembaban mutlak yaitu atau absolute humidity, jumlah uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik udara ya, satuannya itu gram per meter kubik. Kemudian kelembaban maksimum humidity, jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara dalam suhu tertentu. Dan kelembaban relatif itu ada rumusnya, yaitu perbandingan jumlah uap air yang dikandung udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung udara pada suhu dan tekanan yang sama. Rumusnya itu adalah kelembaban mutlak per kelembaban maksimum kali 100%. Contoh soal, suatu tempat yang berukuran 2 kali 2 kali 2 meter memiliki kandungan uap air sebanyak 320 gram. Berapakah kelembaban absolutnya? Soal nomor 2, suatu tempat yang bersuhu 25 derajat Celcius memiliki kandungan udara 20 gram per meter kubik. Jika pada suhu yang sama udara dapat mengandung maksimal 40 gram udaranya, berapakah kelembaban relatifnya? Nah, berarti sekarang kelembaban absolutnya berapa? Oke, nanti kita pecahin ya, lihat pecahin mak miring. Kita selesaikan soalnya. Nah, penyelesaiannya kan dia punya ruangan 2 kali 2 kali 2 kali 2, berarti 8 meter kubik ya. Nah, yang ditanyakannya tadi apa? Kelembaban absolutnya ya. Nah, ini aja. Soalnya itu kan dia memiliki kandungan uap airnya sebanyak 320 gram. Maka tinggal 320 dibagi 8 yaitu 40 gram per meter kubik. Nah, ini kan rumusnya itu adalah kelembaban mutlak per kelembaban maksimum. Jadi kita harus tahu dulu kelembaban mutlaknya berapa. Ini kan udah dikasih datanya nih ya di soalnya. Nah, berarti kelembaban mutlaknya itu adalah 20 gram per meter kubik, sedangkan kelembaban maksimalnya itu 40 gram. Ya, tinggal masukin aja gitu. Jadi 50% kelembaban relatifnya. Kemudian yang keempat itu ada perawanan atau cloudness ya. Awan itu apa sih? Yaitu kumpulan tetesan air atau kristal-kristal es di dalam udara yang terjadi karena pengembunan atau pemadatan udara setelah melampaui keadaan jenuh. Ya, titik-titik awan sebenarnya bukan air murni melainkan inti kondensasi yang dikelilingi embun kristal garam. Jadi inti kondensasi itu garam di sini bukan garam dapur ya yang kalian bayangkan gitu, tapi di sini tuh macam apa ya? Kalian pernah nggak lihat apa sih namanya tuh cahaya matahari, kemudian di cahayanya itu suka ada yang terbang-terbang. Nah, itu nanti si uap air tuh ngikat ke situ, kemudian jadi titik-titik air berkumpul, jenuh gitu ya. Kalau udah jenuh sih jadi hujan kayak gitu. Nah, macam-macam awan berdasarkan tinggi dan bentuknya. Ada cirrus ya, ada ini ya, banyak ya. Nanti saya kasih PPT ya, PPT-nya. Awan menengah itu alto ya, awan rendah itu strato. Jadi cirrus itu awan tinggi, awan tengah itu alto, awan rendah itu strato. Ya, kalau awan yang sering bikin badai itu apa? Cumulonimbus atau
Nimbocumulus ya kalau di sini. Oke. Kemudian hujan. Hujan, peristiwa jatuhnya titik-titik air dari atmosfer ke permukaan bumi, atau hujan itu bahasa lainnya presipitasi ya. Alat ukurnya itu pluviograph, rain gauge, regentmeter, ombrometer, jadi banyak ya hujan itu alat ukurnya. Tadi kalau misalnya di temperatur ada isotherm, di tekanan udara ada iso aja Bu, isobar ya. Nah kalau di hujan ini ada isohyet ya. Garis hayal pada peta menghubungkan titik-titik permukaan bumi yang memiliki curah hujan yang sama. Macam hujan menurut terjadinya itu ada hujan zenital atau hujan konveksi, kemudian ada hujan orografis atau hujan orografis itu nanti disebutnya hujan naik pegunungan. Kemudian hujan frontal, hujan siklonal, kemudian hujan muson, ada hujan buatan. Nah, hujan zenital atau konveksi ini dia terjadi di antara pertemuan ini ya, suhu dari lintang utara dan lintang selatan, kemudian dia naik, kemudian jadi awan, jenuh, dia turun. Biasanya di Indonesia itu terjadi hujan zenital itu sering ya. Karena Indonesia itu tengah-tengah wilayah khatulistiwa kayak gitu ya. Nah, kemudian hujan orografis nih, dikatakan hujan naik pegunungan karena memang ya ketika kalian naik gunung, kenapa harus siap-siap bawa raincoat atau ponco atau payung lah ya. Karena apa? Karena di gunung itu punya cuacanya sendiri gitu ya. Punya keadaan cuacanya sendiri karena sering hujan ya. Kalau di ketinggian tertentu dia naik hujan kayak gitu ya. Hujan frontal dia bertemunya massa udara panas dan massa udara dingin dari lintang rendah dan lintang tinggi. Nah, ini adalah daerah frontalnya. Massa udara panasnya naik, massa udara dinginnya turun, kemudian terjadilah hujan di situ. Ya. Nah, hujan sinkroner terjadi karena angin siklon membuat udara naik dan menjadi dingin sehingga terjadi kondensasi. Kemudian hujan muson yaitu hujan yang terjadi karena angin muson membawa uap air ke suatu wilayah. Kemudian kalau hujan buatan mengumpulkan titik-titik air dengan memberi inti kondensasi udara berupa butiran garam, urea dan sebagainya. Saat hujan buatan, nah ini ya. Kalian kalau mau bikin hujan buatan. Oke. Yang terakhir ini adalah angin. Angin itu adalah udara yang bergerak dari tekanan maksimum ke tekanan minimum ya. Alat ukur kecepatannya yaitu anemometer. Ya. Macam gerakan angin itu ada konveksi, adveksi dan turbulensi. Manfaat angin buat apa saja sih? Yang pertama, menentukan waktu penggarapan tanaman. Kemudian yang kedua, membantu penyerbukan tanaman. Yang ketiga, membantu kapal tradisional pergi pulang melaut. Kemudian olahraga dan rekreasi. Ya, macam-macam angin. Macam-macam angin ini ada angin lokal dan angin tetap. Kalau angin lokal ini ada angin darat dan angin laut, angin gunung dan angin lembah, angin turun kering, angin atau fon ya, angin muson atau angin musim ya, kemudian angin siklon dan angin antisiklon. Kemudian angin tetap itu angin pasat dan angin antipasat, angin barat dan angin timur. Jadi gini, kalau angin lokal itu ya terjadinya di daerah itu saja gitu. Kalau angin tetap dia lebih luas cakupannya ya. Nah, angin lokal, angin yang bertiup hanya di tempat-tempat tertentu dan tidak secara kontinu gitu ya. Angin ini bertiup sebagai akibat dari pengaruh kondisi wilayah sekitarnya. Nah, ini angin darat ya. Angin darat itu terjadi pada malam hari. Kenapa? Karena angin darat ini kalau dulu bermanfaat bagi para pelaut untuk menangkap ikan atau nelayan ya. Nah, di darat dia memiliki tekanan udara yang maksimum ya. Kemudian
di daerah laut ini tekanan udaranya minimum. Ini hubungannya dengan suhu juga. Kenapa dia punya tekanan udara yang maksimum di darat? Karena dia memiliki suhu yang rendah. Suhu yang rendah ya. Suhu rendah itu dingin ya. Suhunya yang dingin gitu. Sedangkan di laut pada malam hari itu hangat. Suhunya masih tinggi gitu ya. Jadi kalau di darat itu tekanan udaranya itu maksimum, tekanan udaranya berat gitu karena si suhunya itu dingin, suhunya itu rendah kayak gitu ya. Sedangkan kalau di laut dia tekanan udaranya minimum dan suhunya itu tinggi kayak gitu. Ya, jadi jangan sampai ketukar nih. Nah, angin darat jadi bertiup ke arah laut kayak gitu. Angin laut. Nah, angin laut ini terjadi pada siang hari atau pagi hari ya. Biasanya para nelayan itu pulang, nelayan tradisional ya, yang menggunakan kapal layar kayak gitu. Nah, ini terjadi pada siang hari. Kenapa? Karena suhu di darat itu tekanan udara di darat itu minimum ya, sedangkan tekanan udara di lautan itu maksimum. Nah, hubungan lagi dengan suhu ketika siang, dia suhunya itu rendah. Kenapa? Karena air itu sulit untuk menerima panas gitu. Gimana ya maksudnya? Mengikat panasnya itu lama, bukan susah, lama kayak gitu ya. Sehingga ketika malam kalian kalau mau buktikan silahkan ya, coba kalau nanti ke laut gitu malam-malam berenang itu airnya hangat gitu ya, dibandingkan pada siang hari. Kalau siang hari itu airnya dingin gitu, sehingga tekanan udara itu juga berat kayak gitu ya. Kalau misalnya di daratan dia cepat menerima panas gitu, cepat mengikat panasnya, sehingga tekanan udaranya minimum kayak gitu. Nah, kayak gitu ya. Angin gunung, ya anginnya terjadi di gunung ya. Angin gunung bertiup dari gunung ke lembah. Sama ini juga berhubungan dengan tekanan udara dan suhu ya. Karena angin gunung ini kan terjadi pada malam hari. Kenapa? Karena pada malam hari di sini suhunya dingin. Dan tekanan udaranya berat kayak gitu ya. Sedangkan di sini kan baru ditinggal matahari ya, ditinggal matahari tenggelam kayak gitu. Nah, makanya suhunya dia tinggi kayak gitu, masih panas. Nah, kebalikannya kalau angin lembah dia terjadi dari lembah naik ke gunung kayak gitu ya. Ya, karena ya di sini terjadinya pada pagi hari ya, atau pada siang hari. Angin fon ini angin yang merusak gitu kalau nggak salah ya. Nah, angin fon ini akan terjadi hujan apa tadi teh, hujan apa ya, bukan hujan frontal kalau nggak salah. Nah, ini nanti di sini ada terjadi bayangan hujan ya. Nah, di bayangan hujan ini dia akan sangat panas gitu ya. Contoh wilayahnya di Serang Banten ya, itu dia wilayahnya wilayah bayangan hujan gitu, sehingga ngokep gitu ya. Nah, nama-nama angin fon di Indonesia ini sifatnya merusak ya. Ada Bohorok itu di Deli, Kumbang itu di Cirebon, Gending di Probolinggo, Grenggong di Pasuruan, kemudian Brubu di Makassar, Wombrau di Pulau Biak Papua ya. Nah, angin muson ini terjadi berhubungan dengan gerak semu harian matahari ya. Pada 21 Maret matahari itu berada di khatulistiwa posisinya gitu ya, sehingga ya kalau di Indonesia mah nggak ngaruh sih mau musim panas musim dingin gitu kan, karena matahari akan bersinar sepanjang tahun di wilayah khatulistiwa termasuk di Indonesia. Nah, 21 Juni itu dia bergerak ke utara ya, disebut Tropic of Cancer. Kenapa? Karena di utara dia sedang mengalami musim panas karena mataharinya di utara ya. Kemudian balik lagi dia ke ekuator ya pada 22 September. Kemudian di utara bisa dia jadi musim gugur, musim gugur. Kemudian ketika
22 Desember matahari itu bergerak ke arah selatan, sehingga di utara ini lagi musim dingin ya, musim dingin bersalju lah ya kayak gitu. Sedangkan di Indonesia sedang musim apa ya. Nah, kalau di selatan dia lagi musim panas dan disebutnya the Tropic of Capricorn gitu. Jadi kalau misalnya Tropic of Cancer itu dia musim panas di utara, kalau misalnya the Tropic of Capricorn dia musim panas di selatan. Dan gitu terus ya, mataharinya bergerak terus. Angin muson timur, angin muson ini terjadi pada Juni ya. Juni itu matahari kan tadi ya di utara ya, sehingga tekanan udara di utara itu dia bukan berkurang ya, tekanan udara di utara itu ringan atau tekanan udaranya minim ya, nggak berat gitu. Nah, sehingga di selatan tekanan udaranya ini berat ya, atau plus. Nah, gerakan udaranya dari Australia ke lewatin Indonesia, kemudian bergerak ke atas ke utara. Kalau angin muson barat ya terjadi pada Desember, di mana matahari itu berada di sebelah selatan, sehingga tekanan udara di selatan itu ringan gitu dibandingkan dengan di utara. Makanya udaranya atau anginnya bergerak dari utara ke selatan. Angin muson, angin yang bertiup dengan berganti arah tiap 6 bulan sekali. Angin muson ini ada angin muson timur dan angin muson barat kan ya. Tadi angin muson timur mendatangkan musim kemarau di Indonesia karena dia membawa masa yang kering lah gitu ya sifatnya tuh. Nah, kalau angin muson barat dia mendatangkan musim penghujan di Indonesia. Angin siklon dan angin antisiklon. Angin siklon ini angin yang berputar ke arah masuk. Kemudian angin antisiklon, angin yang berputar ke arah luar. Nah, angin antisiklon dan angin siklon ini berbeda ya di antara belahan bumi utara dan selatan. Kalau di utara ini dia angin siklonnya ini berputar berlawanan arah jam ya. Kalau angin siklonnya justru dia berputar searah dengan jarum jam. Kalau di selatan angin siklonnya dia berputar searah jarum jam, antisiklonnya berbeda arah dengan jarum jam. Itu aja kayak gitu ya untuk diingatnya. Angin tetap, angin yang bertiup sepanjang tahun dengan arah yang sama. Ada 4 angin tetap di muka bumi: angin pasat, angin antipasat, angin barat, dan angin timur. Namun angin tetap ini sering kalah oleh angin lokal. Kenapa? Karena ya yang dirasakannya ya di situ-situ aja gitu ya, nggak akan terlalu terasa kayak gitu. Nah, di sini ya, ini gambarannya. Ini kalian cukup tahu aja lah ya kalau yang ini. Angin pasat mana di sini ada angin pasat nggak? Oh sorry, angin pasat ini angin yang bertiup dari zona tekanan maksimum subtropis menuju zona tekanan minimum ekuator. Nah, mana subtropis? Ini subtropis ya, menuju ke ekuator. Oh berarti ini angin pasat ya, angin pasat ini sebelah sini. Kemudian angin antipasat timur laut belahan bumi utara. Angin pasat tenggara di belahan bumi selatan. Oh, jadi kalau misalnya ini ya angin pasat, ini angin pasat, ini juga angin pasat, ini juga angin pasat, kayak gitu ya. Angin antipasat, angin yang bertiup dari zona tekanan minimum ekuator menuju zona tekanan maksimum subtropis. Kayak ginilah. Ya. Angin barat, westerlies, angin yang bertiup dari zona tekanan maksimum subtropik menuju zona tekanan minimum subarktik. Jadi harus balik lagi tuh ke yang tadi ada gambar anginnya. Kemudian karena pengaruh rotasi maka angin ini berbelok menuju timur sehingga seolah-olah datang dari barat. Jadi, ngomongin tentang pembelokan arah angin ini disebut dengan gaya Bus-Balot ya.
bus balot ini dia kalau misalnya dari utara dia akan berbelok ke arah timur, sedangkan dari selatan dia akan berbelok ke arah barat, kayak gitu. Yaitu hukum bus balot. Easterlies, ini angin yang bertiup dari zona tekanan maksimum kutub menuju zona tekanan minimum subarktik. Karena pengaruh rotasi maka berbelok searah dari timur menuju ke barat. Berarti ini yang tadi ya, hukum bus balot. Berarti kalau angin barat dia dari utara belok ke arah timur. Kemudian dari angin timur ini dari selatan beloknya ke arah barat. Terjadi di sekitar lintang 60-an baik utara maupun selatan. Oke lah, ini cukup tahu aja ya. Ada daerah Etesia katanya. Daerah Etesia ini daerah antara 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara maupun 30 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan. Merupakan perbatasan antara daerah angin pasat dan dengan angin barat, sehingga mengalami pengaruh gerakan semu harian matahari. Pada musim dingin bertiup angin barat dan pada musim panas bertiup angin pasat timur laut, BBU atau angin pasat tenggara BBS. Nah, oke. Sampai sini dulu. Semoga kalian mengerti, paham, dan tidak bosan ya mendengarkan penjelasan dari saya. Nanti saya kasih PPT-nya ya ketika ini sudah selesai, atau nantilah saya kasih. Oke, terima kasih. Semoga kalian belajar dengan baik ya, mendengarkan, memahami dengan baik, sehingga apa yang saya sampaikan sampai kepada kalian dan kalian ikhlas menerima ilmunya. Karena ketika kalian ikhlas menerima ilmunya, ilmu itu akan benar-benar nempel di kepala kalian kayak gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.